Bang Benny dengan Bang Arifin. Nah ini ngomong-ngomong BD TV dan AD TV. Jangan itu dua berada. Dua berada. B dan A. A dan B. AD TV. Nggak ketukar dengan HD nanti. Jangan. Tapi tetap saudara kita. Saudara ya. Oke. Android TV ini kan sebenarnya kan kalau berbicara YouTuber tentunya kan awalnya kan dari akun YouTube. Kalau kita berbicara akun YouTube sudah saya sampaikan di beberapa kali, termasuk juga kita sudah podcast di beberapa radio di Kota Bengkulu. Itu kalau akun itu dari awal berdirinya launchingnya YouTube sebenarnya dari tahun 2015. 2005. Satu meter, Bang. Oke. Dari tahun 2005 itu kita sudah membuka akun karena tujuan kita pada waktu itu sebenarnya kita harus sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar di salah satu SMA di Kota Bengkulu. Kita menggunakannya untuk membuat tutorial, media tutorial. Lalu kemudian karena kita memang salah satu hobi kita ada di konten kreator. Jadi salah satu ketika kita sudah melakukan proses-proses konten kreator, lalu kita upload. Ya, hanya sekedar hobi, hanya sekedar awalnya di hobi. Nah, lalu kemudian kita sebenarnya antara tahu dan tidak bahwa YouTube itu memiliki satu peluang besar bagi kita penggunanya, bagi kita usernya untuk mendapatkan profit income, ya. Tetapi di tahun 2018 kok semakin santer gitu ya, kok semakin kelihatan bahwa YouTube luar biasa banyak para youtuber mulai lahir, kemudian dengan mendapatkan penghasilan yang fantastis, gitu kan. Kita tidak perlu sebutkan salah satunya BD TV. Nggak usah disebutin, tapi disebut gitu. Salah satunya BD TV mulai hadir juga di sini. Nah, oleh karena itu lebih kurang di tahun 2019 di bulan November, bulan Agustus 2019 kita mulai giatkan, kita mulai garap secara serius. Tetapi masih bingung konten apa yang harus diseriusi karena dulunya memang masih amburadul, masih apa namanya gaduh. Saya tahu salah satunya misteri. Itu paling terkenal kayaknya tuh. Misteri. Corong engkau pelek. Tapi sekarang coba dicari nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya, karena iya betul. Bukan karena bulan puasa aja. Udah layak, udah seharusnya hal-hal konten seperti itu tidak ada di Android TV. Lalu kemudian kita terinspirasi dari teman saya yang di samping bahwa karena kenapa? Kebanyakan konten saya nanti mungkin kalau dari ininya kan banyak konten saya kebanyakan adalah konten news, konten berita. Karena memang kita hobi juga buat teman-teman yang di lingkungan saya, di dekat saya memang orang-orang jurnalis, lalu kemudian saya belajar dengan mereka dan saya coba ulas dengan menggunakan konten berita. Maka sangat tidak tepat kalau namanya ahli Android. Lalu kemudian saya ganti menjadi Android TV Bengkulu. Itu Android TV ya? BD TV nggak usah lah ya? Nggak usah ditanya. Nggak usah ya? Udah tahu semua. Cancam. Oke. Sekarang Cacam TV. Bukan Cacam TV. BD TV. Nanti ada yang mau Cacam TV lagi. BD TV seperti apa? Kapan mulai dibangun? Kemudian kenapa menggunakan nama BD TV? Oke, kalau untuk BD TV sendiri bangunnya pasti dari kasur. Ya, betul. Tidur. Enggak, tapi aku penasaran dari tadi. Ini yang di ini apa ini? Jenggotnya. Nanti kita di luar. Oh, di luar ini. Nanti kita Bukan bicara. penangkal telepon. Enggak. Itu nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Ya, Oke, kalau BD TV sebenarnya Mei besok, bener ya? Mei besok ya? Ulang tahun? Genap 1 tahun. Wow. Awal kita memberanikan diri untuk kita main audio visual. Jadi video pertama kita itu seingat saya itu waktu kebakaran di Pasar Minggu, bukan yang PTN. Oke. Pasar Minggu kios itu. Kios itu ya. Pas puasa, pas bulan Ramadan. Jadi udahlah coba ambil ini HP, mulai. Guys, saya lagi di Pasar Minggu. Jadi di TKP. Baru selesai sahur ada kebakaran gitu ya. Nah,
Itu awal mulanya. Kenapa? Inspirasinya gini. Kita kan punya media online nih. Kita udah buat berita, ini melihatnya itu agak ini ya gitu kan. Apa kita kurang, tulisan kita kurang menarik apa ini. Dan saya baca juga minat baca itu memang di Indonesia masih rendah. Ini pada di mana sih ininya? Terus saya dipanggil diskusi sama teman. Dia bilang, dia sodorin, nih kamu tahu nggak Atta Halilintar? Kalau kamu bisa seperti Atta Halilintar ini, saya support kamu. Siapa itu? Ada pokoknya. Itu yang beruang tadi ya? Hah? Yang Beruang? Bukan yang itu. Yang beruang tadi yang gede badannya. Oke. Nah, lanjut tadi Atta Halilintar, terus terang, saya nggak kenal siapa Halilintar. Atta Halilintar itu. Saya nggak tahu, cuma dilihat nontonnya banyak, saya coba ini. Terus saya pikir kalau saya harus ikut seperti Atta Halilintar, buat apa? Orang mending nonton Atta Halilintar timbang saya yang ganteng ini. Yang lebih cantik kan? Yang lebih cantik ya. Jadi kita kan bawanya news. Gaya YouTuber apa di itu kan vlog gaya mereka. Jadi gimana kalau saya bikin vlog news? Jadi perjalanan jurnalis dalam meliput berita. Jadi biasanya kalau kita berita nih, kita sampaikan informasinya aja nih. Nah, kita perjalanannya dari awal kita meliput, kita menuju TKP, seluruh prosesnya pada ini, dan itu saya kombinasikan gaya-gayanya si siapa yang di Kompas ya, Kompas TV itu Aiman Wicaksono sama Mata Najwa. Jadi tiga itu saya kombin, saya pelajarin. Itu nggak sebentar itu Bang, nggak lama itu. Dari ini udah saya maju. Jadi waktu saya lihat Mak Ili, tahu kan Mak Ili kan? Iya, Lihat ini inspirasinya, coba aja dulu, jalan aja dulu. Urusan viral enggak apa di ini lakukan urusan nanti. Benar. Tapi jalan. Disitulah sekitar bulan Mei 2019 tahun lalu kita mulai itu. Dari awal BD. Dari Awalnya. Nama pun seperti apa? Kenapa harus BD? Kenapa harus BD? Karena kita mau bawa ini Bengkulu. Jadi waktu itu saya ketemu sama Dua Naga namanya, artis nasional kan, datang buat benteng ya. Dua Naga? Naga Bonar? Bukan. Kami dari Dua Naga. Tuh Bang. Jangan lupa apa guys? Comment, like, and subscribe. Dua artis cantik ya, waktu HUT Benteng mereka datang sini mau konser. Jadi mereka nanya, kenapa harus lokal? Kenapa harus ini? Jadi saya bilang, saya pengen Bengkulu ini tidak hanya Indonesia yang menang, tapi ke seluruh dunia. Makanya kita pakai tagline-nya bahasa Bengkulu, cacamnya. Sampai orang Arab kalau kita tayang ya, dia ngasih komentar itu cacamnian. Orang Arab jadi sama Jawa Timur sama dengan RBTV campuhannya gitu. Jadi kalau BD TV cacamnya? Cacamnya. Pakai 5 ya? Kenapa harus 5 nih? Karena maksudnya ketemu orang tos cacam. Oke, kalau Android TV dengan BD TV, konten khususnya yang ciri khasnya apa sebenarnya? Kalau tadi dulunya nggak usah disebutkan yang tadi ya. Oh iya, Tahu sendiri lah. Ya, artinya pada saat dia di ahli Android. Tapi sekarang kita kan udah buka lembaran baru, namanya sudah Android TV, tentunya sudah berbeda. Kalau tadinya kita dalam suasana kebingungan untuk mencari konten apa yang harus kita sajikan di Android TV. Itulah tantangan bagi seorang YouTuber, Mas Rani. Karena seorang YouTuber itu dituntut untuk menciptakan konten yang berkualitas yang untuk dijadikan sebagai produk tontonan bagi yang orang lah ya. Tentunya tuntutan itu pun harus disajikan dengan dengan mengandung nilai-nilai informatif yang tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu bingung tetapi dalam kebingungan itu terus mencari inspirasi apa yang harus dilakukan oleh Android TV ini ke depan, termasuk peran serta dari Adinda Beni Hidayat kita hadirkan silaturahim yuk. Beliau sebenarnya tidak terlalu hobi silaturahmi kan, tapi kita selalu paksa. Jadi bro nggak mau. Kenapa? Karena saya kita tidak memposisikan dari segi apapun ya.
dari segi umur, dari segi pengalaman mungkin ada lebih dan kurangnya kita sesama kita teman ya. Tetapi kita tidak salahnya menimba informasi itu dari teman-teman yang lain. Nah, lalu kemudian di tahun 2020 awal kita mulai melihat beberapa channel-channel teman-teman yang lain di Jakarta. Saya tertarik dengan satu channel khusus yaitu Deddy Corbuzier. Nah, itu saya tertarik betul. Ini kok praktis ini ya? Praktis dalam penyajian, praktis dalam prosesnya, karena harus podcast di studio, lalu kemudian informasinya pun berbeda-beda karena menghadirkan narasumber berbeda-beda. Nah, oleh karena itu saya beli perangkat buat podcast, ya saya beli seluruh perangkat buat podcast studio, berarti ya studio walaupun pada waktu itu di rumah di ruang tamu gitu, tamu saya narasumber saya undang, kemudian saya berbicara, saya bertanya tentang apa yang akan kita angkat pada hari itu. Contohnya mungkin pada waktu itu kan saya menghadirkan beberapa penulis Bengkulu, sejarawan Bengkulu, lalu saya tanyakan, artinya podcast menanyakan tentang informasi itu langsung ke narasumbernya. Dan kelihatan sepertinya teman-teman Bengkulu menerima Android TV sebagai media podcastnya Bengkulu. Kalau RBTV kan memang udah profesional, artinya dalam kategori YouTuber. Bagaimana Android TV menciptakan Android TV adalah wadah buat teman-teman Bengkulu kalau mau podcast ayo ke Android TV. Kita bisa bongkar bisnis, bongkar apapun, nah, termasuk bongkar mesin, kecuali bongkar mesin. Oke. Kalau BDTV seperti apa? Apa konten ciri khasnya? Kalau kita ciri khasnya karena memang basic kita kan dulu pernah di RB, karena didikan RB ini memang campuha banget ya. Jadi kita dulu saya dulu dididik untuk berita-berita kriminal. Jadi gimana ngupas peristiwa, wajah kriminal. Jadi ngupas satu kejadian ini contoh yang awal tadi kan kebakaran, kita coba ini kebakaran dari jam berapa, 5W1 hanya jadi ternyata perjalanan kita itu menarik orang, terutama kalau terkait kasus-kasus yang besar dan yang menjadi perhatian yang memang banyak orang ini. Bahkan ternyata setelah saya coba cara-cara lain ini itu lebih orang banyak tertarik. Ini BDTV, nah ini apa namanya? Oh itu kameranya. Nah ini namanya pemburu TKP. Pemburu TKP. Ya, isu. Nah ini itu ciri khas ya. Ciri khasnya. Jadi kita coba jalan kemana-mana itu jadi dipanggil orang tuh ini pintar. Padahal saya tadi punya nih, tapi saya nggak tunjukkan. Oh iya betul. Kalau beliau ini podcastnya Bengkulu, nah gayanya Deddy Corbuzier gitu kan. Nah kalau kita lebih ke TKP, jadi ada satu kejadian. Berarti ke lokasi langsung. Langsung kita laporkan. Oh ini nih kejadiannya kayak gini. Nah tapi TKP. Ya memang sekarang ini udah mulai banyak nih kayak masyarakat coba tadi ini. Cuma mungkin saran, bukan saya melarang atau ini, boleh yuk coba, tapi harus ada keahlian khusus. Karena apa? Ya nggak semua orang, kadang dia lagi sedih, didatangi diwawancara, dilempari kuali nanti diusir ini. Jadi ada keahlian ininya, ada tata kramanya, etikanya, ininya itu yang harus dikuasai, nggak sembarangan. Itulah, jadi dengan pemburu TKP ini alhamdulillah responnya sampai saat ini ya baik ya. Ya gitulah. Gitu ya. Ini ngomong-ngomong mengenai konten, ya kan judul kita adalah Mendulang Rezeki dan Konten Kreatif. Ya. Ini yang kebanyakan dari YouTuber ini kan bingung mengenai konten. Nah, ya kan itu kan yang jadi permasalahan banyak YouTuber. Bagaimana mengatasinya? Biasanya juga YouTuber ini akan berbicara penghasilan. Nah, ini ngomong kira gue ini bang. Kadang 5 aja subscribe yo.